Di antara detak jam yang setia, pagi merangkak perlahan menyibak tirai langit di ufuk yang belum selesai berdoa. Jumat, hari yang sering kita sebut suci, namun kerap pula kita lalui tanpa benar-benar menyucikan diri. Di sebuah ruang bernama pertemuan, di lantai-lantai yang mengilap dan lampu-lampu yang terang seakan hendak menandingi cahaya hati atau justru menutupi gelapnya. Hotel Puri Senyur menjadi saksi bukan sekadar gedung, melainkan persinggahan niat-niat yang kadang lurus, kadang berbelok di tikungan kepentingan. Pukul 8 tepat atau mungkin sedikit lewat karena manusia selalu punya alasan untuk menunda yang seharusnya segera. Namun pagi itu tetap berjalan seperti takdir yang tak menunggu apakah kita siap atau masih sibuk merapikan topeng. Putaran ke-152, angka yang bukan sekadar hitungan, melainkan jejak-jejak langkah yang pernah ragu, pernah yakin, pernah jatuh dan mencoba bangkit lagi. Forum Silaturahim Husnul Khotimah, nama yang berat karena mengandung harapan akhir yang indah. Padahal hidup seringkali ditutup oleh kelalaian kecil yang kita anggap remeh. Di bawah binaan Haji Muhammad Yos Sutomo, nama yang mungkin tak asing lagi bagi mereka yang sering duduk di antara kursi-kursi harapan, mendengar, mengangguk, lalu pulang dengan niat yang entah bertahan sampai kapan. Dan hari itu, hadir seorang penyampai ceramah keagamaan, Dr. Randes Haji Syahid Hussein M.A., yang mungkin telah berkali-kali mengulang kata-kata yang sama dengan harapan makna yang berbeda, tumbuh di hati yang berbeda. Saudaraku, kita berkumpul bukan karena waktu senggang, melainkan karena jiwa yang lapar akan sesuatu yang lebih dari sekadar dunia. Namun jujurlah, berapa banyak di antara kita yang datang karena undangan hati dan bukan sekadar undangan pesan singkat? Berapa banyak yang benar-benar ingin berubah dan bukan sekadar ingin terlihat seperti orang yang ingin berubah? Di negeri yang kita cintai ini, kebangsaan sering kita teriakkan dengan suara lantang, namun lupa kita rawat dalam tindakan sederhana. Kita hafal lagu-lagu perjuangan namun lupa memperjuangkan kejujuran. Kita bangga pada bendera namun kadang malu mengakui kesalahan sendiri, padahal bangsa tidak dibangun oleh pidato yang panjang, melainkan oleh kejujuran kecil yang dilakukan berulang-ulang. Agama bukan sekadar kata yang diucap, bukan pula sekadar pakaian yang dikenakan. Ia adalah jalan pulang yang sering kita hafal petanya namun enggan melangkah. Di ruang pengajian itu ayat-ayat dilantunkan, makna-makna dijelaskan, namun hati tetap memiliki pilihan mendengar atau hanya sekadar lewat di telinga, karena kebenaran tidak pernah memaksa. Ia hanya mengetuk dan menunggu kita membuka. Saudaraku, kita tidak diminta menjadi sempurna, namun diminta untuk jujur pada proses menjadi lebih baik. Tidak ada yang langsung suci, tidak ada yang langsung bijak. Semua adalah perjalanan yang kadang melelahkan namun selalu bermakna. Kenegaraan sering kita letakkan di podium seakan ia jauh dari kita, padahal negara adalah kita. Dalam antrian yang tertib, dalam pajak yang dibayar jujur, dalam amanah yang tidak disalahgunakan. Korupsi tidak selalu besar, kadang ia kecil, dimulai dari waktu yang dicuri, dari tanggung jawab yang ditunda, dari janji yang dilupakan. Dan kita sering berkata, itu hanya sedikit. Padahal dari yang sedikit itulah besar tumbuh tanpa kita sadari. Pendidikan bukan hanya di ruang kelas, bukan hanya di papan tulis, bukan hanya di buku yang tebal. Ia hidup di setiap keputusan, di setiap pilihan, di setiap sikap yang kita ambil. Anak-anak belajar bukan dari kata-kata, melainkan dari apa yang kita lakukan. Jika kita ingin mereka jujur, lihatlah apakah kita sudah jujur. Jika kita ingin mereka disiplin, tanyakan pada diri, apakah kita datang tepat waktu atau selalu mencari alasan? Pendidikan adalah cermin dan kita adalah bayangannya. Filsafat hidup tidak selalu rumit, tidak selalu harus dibahas dengan istilah tinggi. Kadang ia sederhana, berbuat baik,
meski tidak dilihat, bersabar meski tidak dihargai, bersyukur meski belum sempurna. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tepat berjalan meski lelah. Bukan tentang siapa yang paling tinggi, melainkan siapa yang tidak lupa tanah tanpa berpijak. Dan humor, ya kita butuh tertawa, karena hidup terlalu berat jika ditanggung dengan wajah serius terus menerus. Tertawalah, 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 namun jangan menertawakan orang lain. Tersenyumlah, karena senyum adalah ibadah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sedekah termuda yang sering kita abaikan. Kadang dalam canda terselip kebenaran yang jujur, yang sulit disampaikan dalam kata-kata serius. Sedangkan kritik sosial bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata. Kita semua pernah salah dan akan terus salah selama kita masih belajar menjadi manusia. Namun yang membedakan adalah keberanian untuk memperbaiki, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, melainkan bertanya, apa yang bisa saya perbaiki hari ini? Di ruang pengajian itu, 2 jam terasa singkat atau mungkin panjang bagi yang hanya duduk tanpa makna. Namun bagi yang mendengar dengan hati, setiap detik adalah undangan untuk berubah. Pukul 10 tiba, acara usai, namun sebenarnya perjalanan baru saja dimulai, karena pengajian bukan akhir, melainkan awal dari praktik kehidupan nyata. Saudaraku, jika hari ini kita pulang tanpa membawa apa-apa, maka yang hilang bukan waktu, melainkan kesempatan. Jika hari ini kita pulang dengan niat kecil untuk berubah, maka itu sudah cukup untuk memulai keajaiban. Tidak perlu langsung besar, tetapi perlu langsung sempurna. Cukup 1 langkah yang jujur. Mari kita jaga kebangsaan dengan kejujuran. Mari kita jalani keagamaan dengan ketulusan. Mari kita kuatkan kenegaraan dengan tanggung jawab. Mari kita hidupkan pendidikan dengan teladan. Mari kita hayati filsafat hidup dengan kesadaran. Dan mari kita sisipkan humor agar perjalanan ini tidak terasa berat sendirian. Pengajian rutin Forum Silaturahim Husnul Khotimah dalam binaan Haji Muhammad Yosutomo kini telah masuk putaran ke 152, bukan sekadar angka, melainkan pengingat bahwa kita telah berjalan jauh, namun perjalanan masih panjang. Dan mungkin di suatu Jumat yang lain, di putaran berikutnya, kita akan duduk lagi, mendengar lagi, merenung lagi dengan hati yang sedikit lebih lapang, dengan pikiran yang sedikit lebih jernih, dan dengan langkah yang sedikit lebih pasti. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa kita hari ini, melainkan tentang siapa yang kita usahakan untuk menjadi. Dan semoga di ujung perjalanan nanti, kita benar-benar sampai pada husnul khotimah yang selama ini kita doakan, bukan hanya di lisan, tetapi dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya robbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebelum sampai kepada rangkaian pengajian taklim yang kita adakan pada pagi hari ini, baiklah sama-sama kita mendengarkan insyaallah disampaikan oleh Dr. Hajah Finalis. Silakan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjat. Kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri kegiatan taklim pengajian forum silaturahim Husnul Khotimah yang alhamdulillah 20 Syawal 1447 Hijriah insya Allah tapi akan bisa perlahan-lahan kita capai dan kita raih. Dan pada hari ini makasih kepada seluruh jemaah ibu dan bapak
atas kehadirannya yang kecil. Salah nama beliau ini A.M. Syarif Husin Mubarak Al-Khatib. Nama lengkap beliau. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita nanti memaparkan waktu yang ada dengan tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan adalah hal yang menyangkut puasa bisa mengpakai, dan mudah-mudahan sampai sejauh mana manifestasi insan mengpakai bisa kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jamaah di pengajian ini, dan mudah-mudahan juga kita tetap melakukan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus doa mungkin kepada Allah Sutomo, masih recovery di Jakarta, masih pengobatan berlanjut. Mudah-mudahan kita doakan beliau akan pulih kembali, dan mudah-mudahan bisa membersamai kita lagi di dalam kegiatan-kegiatan forum silaturahim ini. Kemudian juga kepada yang meninggal dunia, dan beberapa hari yang lalu jamaah kita yang aktif dan tetap, mulai dari Bumi Senior sampai di Puri Senior ini, almarhumah Meliana ini berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mendapat maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, ni'matan jazilatan 'ala ad-dawam ila yaumi marji'i jami'il anam. Silaturahmi husnul khotimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah pada pagi yang insya Allah diberkahi ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami aturkan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang tersedia tadi ini. Mohon maaf kalau masih dalam penuturan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sebagai manusia, makhluk khotimah Indonesia, tempat salah dan hilaf, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Ibu dan bapak hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bulan Syawal, 20 Syawal. Ya, agamanya itu terbilang unik. Ada relasi yang kuat antara negara dan negara. Pada tahun 1948, negara diwakili oleh Presiden Soekarno, agama diwakili oleh Kiai Wahab Masud, salah seorang. Dalam satu pertemuan, Presiden Soekarno menyampaikan hajatnya untuk mengumpulkan para otoritas agama yang tersebar di berbagai partai politik. Kata Pak Kiai Wahab Masud dengan singkatnya, oh gampang, kalau mau saya mau yang wah, kalau kata anak sekarang mau yang wow, mau yang luar biasa. Baik kata Kiai Wahab Masud, kalau begitu lakukan halal bihalal. Itu sejarah. Ini menarik kata Presiden Soekarno.
istilah baru halal bihalal, padahal isinya adalah silaturahim. Saya berangkat ke Malaysia, nggak ada halal bihalal. Yang ada hanya di paguyuban warga Indonesia. Saya berangkat ke Singapura, nggak ada. Saya berangkat ke Yordan, alhamdulillah. Halal bihalal itu bukan agama. Halal bihalal itu bukan ajaran agama. Halal bihalal itu adalah produk dari relasi negara dan agama yang merupakan budaya beragama. Tapi di dalamnya syarat dengan ternyata sejarahnya sangat kuat. Kenapa? Karena tidak ada kita manusia ini tidak pernah berdosa dengan tetangga. Tidak ada kita yang tidak pernah salah dengan relasi teman sejawat kita, baik di kantor, di lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga sosial. Maka alhamdulillah ada momentum yang disebut dengan halal bihalal. Terima kasih.